Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah, pujian dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang ingat kita tidak bakal masuk surga kecuali kita berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Ketika pintu surga tadi penuh dengan manusia, mereka minta dibukakan pintu surga, nggak dibuka pintu surga itu. Nunggu siapa? Nunggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'akhudhu bihalaqatil bab fa'uqaqi'uha. Aku pegang tuh. Ada besi untuk ngetuk pintu gerbang yang begitu besarnya jemaah. Yang pada saat itu masih ditutup. Maka aku ketuk itu pintu. Tahu-tahu ada suara dari dalam surga mengatakan, "Man?" Siapa yang ketuk-ketuk pintu itu? "Man?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat yang jaga pintu surga itu? Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau. Fahuwa syafi'ul musyaffa'. Maka perbanyak salawat antum buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kala mengaku cinta, tapi dusta cinta kita. Hari ini harinya salawat buat Nabi SAW. Tadi, hari Jumat, yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati alayya, fa inna salatakum alayya ma'rudah. Di hari Jumat, kalian perbanyak salawat. Itu pesan Nabi buat kita SAW. Perbanyak katanya. Salawat kalian itu dihantarkan kepadaku, dipaparkan kepadaku. Coba antum tanya, hari ini berapa kali antum salawat buat Nabi SAW? Kita ini harus sering diingatkan. Kenapa? Karena dunia membuat kita lalai. Iqtarabatis sa'ah. Kata Nabi SAW, kiamat itu semakin mendekat. Wala yazdadun nas minad dunya illa hirsan. Ketika kiamat mendekat, manusia itu semakin rakus sama dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'dan. Dan mereka semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita punya sebuah alat yang tidak pernah dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita punya perangkat yang tidak pernah ada di tangannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak pernah dilihat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Masya Allah, kok telat gini? Ini sibuk juga cari dunia. Nah, kita punya perangkat yang tidak pernah dilihat oleh Al-Imam Syaukani, oleh ulama, nggak pernah lihat tuh. Dan alat itu ada bersama kita. Tanyakan kepada diri masing-masing. Apakah alat ini membuat kita semakin dekat sama Allah Azza wa Jal? Atau ternyata membuat kita semakin jauh dari Allah Jalla Jalaluh. Tempat yang paling dicintai Allah itu namanya masjid. Ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Masjid. Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Yang paling dibenci sama Allah tempat di muka bumi ini pasar. Makanya nggak boleh jualan di masjid. Tapi ternyata pasar itu sudah masuk ke masjid. Antum bisa belanja di masjid. Padahal nggak boleh. Antum bisa melihat barang-barang di masjid. Emak-emak sambil kajian beli online. Mungkin? Mungkin. Mungkin sekali jamaah. Ketika kajiannya tidak menarik, tahu-tahu ada panggilan, notifikasi. Apa notifikasi yang paling sering?
La haula wa la quwata illa billah. Anak ngajar di kelas ngajar. Notifikasi itu masuk di kelas. Anak ngomong subhanallah. Kenapa harus seperti itu? Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun beliau di Mekah. Beliau nggak bisa bangun masjid. Karena kota Mekah di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin. Beliau terkadang sholat di Masjidil Haram. Pada saat Masjidil Haram ada 360 berhala. Ada 360 patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Beliau ingin membuat kajian dan pengajaran buat para sahabatnya. Nggak bisa di Masjidil Haram. Akhirnya beliau bikin di mana? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Di Darul Arqam. Nah, Arqam anaknya siapa? Hah? Oh enggak. Darul Arqam ibn Abil Arqam. Nah, mana hadiahnya? Mana panitia dia lagi? Ah, sudah. Udah, tanggung jawab ya. Nah, rumah hadiahnya. Di surga insyaallah. Di situ tuh dikumpulin sahabat. Dididik mereka sembunyi-sembunyi jamaah. Mereka ingin terang-terangan menunjukkan keislaman mereka. Nggak mampu mereka. Tidak ada azan yang dikumandangkan yang memanggil mereka. Sebagian kita dengar azan kayak nggak dengar. Dan kita sedih jamaah. Kebangkitan umat Islam itu dimulai dari rumah Allah Azza wa Jalla. Dari tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Mereka ingin sholat di masjid, tapi nggak mampu. Oleh karena itu tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan sampai ke kota Madinah, belum nyampe, masih di pinggiran kota. Beliau sampai ke Kuba, beliau nggak punya rumah. Tapi yang beliau pikirkan adalah rumah Allah. Yang ada dalam benak beliau adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau bangun masjid. Masjid Quba. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba atau ata masjid Quba. Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, wudhu dia dari rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan. Dia salat di situ. Salat apa aja? Kanat lahu ka ajri umrah. Umrah pahalanya jemaah. Mereka nggak bisa berangkat ke Mekah, mereka bisa berangkat ke Masjid Quba. Dapat pahala umrah. Selesai bangun Masjid Quba, mulai umat Islam punya tempat berkumpul jemaah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dengan ontanya menuju ke jantung kota Madinah. Kemudian onta itu berhenti di satu lokasi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ha huna insyaallah al masjid. Di sini insyaallah kita bangun masjid. Beliau tidak berpikir membangun rumah beliau. Di saat banyak di antara kita yang memiliki rumahnya, betul. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW bukan sedang memikirkan rumah beliau. Beliau memang benar-benar memikirkan rumah beliau. Di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun lillah, untuk Allah, dia bangun masjid. Untuk Allah. Bukan untuk namanya. Dikenang. Bukan karena riya dan berbangga diri. Tapi lillah. Gimana kita ini mau melakukan sesuatu bukan lillah. Gimana? Tangan ini lillah. Harta yang kita miliki minallah. Bumi ini bumi Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan kembali kepada Allah. Lalu kita beramal tidak lillah. Nggak logis. Namun ternyata secara realita tidak sedikit yang beramal untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan buat dia rumah di surga.
Beliau mengatakan di sini dibangun masjid. Dan subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini tanah punya siapa? Oh, punya 2 anak yatim dari kalangan Ansar, dari Bani Najjar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Thaminuni." Berapa harganya? Mereka mengatakan, kita tidak minta harganya kecuali kepada Allah azza wajalla. Enggak, kata Nabi. Berapa harganya? Mereka sebutkan harganya, nah lupa. Apa 20 dinar atau berapa. Lalu sama Nabi SAW dibayar itu. Beliau yang bayar. Kita lihat jamaah, ketika ada kesempatan menuju surga, jangan sampai ada orang lain yang mendahului kita. Kenapa beliau tidak biarkan tempat itu gratis, beliau terima dari sahabat-sahabatnya? Karena beliau ingin dapat pahala. Dan sampai hari ini, siapapun yang sholat di Masjid Nabawi, Nabi kita Muhammad alaihissalam dapat bagian. Karena itu tanah Nabi yang beli. Sedangkan kadang-kala kita kalau ada kesempatan menuju ke surga, kita cari orang. Padahal engkau mampu. Engkau nggak ingin proyek itu untukmu sendiri. Dibangunlah Masjid Nabawi. Setelah selesai masjid dibangun, kira-kira 1 bulan dibangun masjid. RJ ini dibangun berapa tahun? Berapa tahun? 12 tahun. Nabi sebulan jadi. Umurnya. Enggak, waktu bangun masjid ini berapa tahun? 4-5 tahun. Rasulullah SAW bangun masjid jamaah 1 bulan. Padahal belum ada alat berat. Luasnya Masjid Nabawi itu setelah perang Khaybar itu 50 kali 50. Ini berapa? 45 kali 45. Lebih luas Masjid Nabawi, bayangin. Kenapa cepat 1 bulan? Karena cuma dipagari. Iya. Dipasangin tembok keliling, depannya dikasih atap dari pelepah kurma, belakangnya kasih atap dari pelepah kurma, yang depan ini tempat pengimaman, yang belakang tempat apa? Tempat tidur. Para sahabat Nabi itu yang nggak punya rumah, tidurnya di mana? Di masjid cuma. Boleh tidur di RJ? Boleh nggak? Benar boleh? Insya Allah. Diumumkan boleh tidur di masjid RJ jemaah. Kalau dibuka, kalau dikunci berarti nggak boleh jemaah. Ini 24 jam buka? Benar? Masya Allah. Jadi antum nggak perlu nginep di hotel. RJ. Kata Nabi SAW, al-masjid baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya setiap orang bertakwa. Masjid. Dan semua masjid jamaah. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita berusaha untuk punya rumah di surga dengan bangun masjid. Dan berusaha untuk menempati rumah kita di surga dengan sering-sering ke masjid. Rasulullah SAW setelah dibangun masjidnya baru bangun rumahnya. 2 kamar. Di belakang masjid. Di belakang. Dulu belakangnya arah kiblat ini. Karena dahulu mereka sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ketika dirubah kiblat, rumahnya Nabi SAW berada di depan. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara masjid itu rumah orang yang bertakwa. Sekarang ini banyak orang stres. Banyak orang sakit jiwa. Kalau antum membaca hasil penelitian tentang orang-orang yang sakit mentalnya, puluhan juta, ratusan juta di dunia jemaah. Kenapa? Karena jiwa mereka kosong jemaah. Manusia berpikir dengan membuat hiburan. Yang dulu hiburan memerlukan uang banyak, sekarang hiburan ada di tangan. Mereka berpikir dengan engkau hiburan lagi, hiburan lagi, hiburan lagi. Bayangkan kalau antum melihat IG. Antum bisa dapat hiburan berapa jam? 24 jam. Kali 7. Kali sebulan, kali setahun.
Manusia terus membuat konten-konten. Dan kita menikmati konten tersebut. Manusia berpikir dengan ana nonton, ana jadi bahagia. Enggak ada. Yang ada stres. Apalagi kalau yang ditonton statusnya orang. Kita itu kalau nonton atau ngelihat statusnya orang, membandingkan hidup kita kadang-kadang dengan orang itu. Ya Allah, enak banget makan dia. Enak banget mobil dia. Lagi kemana dia? Kenapa kita sibuk ikutin fulan, fulana, sedang ngapain, kemana, dapat apa engkau? Antum tahu pengikut Ronaldo itu berapa sekarang? 600 juta aja. Bisa bayangin ya. 600 juta itu follower. Betul 600 juta. Iya kan? Ngikutin. Buat apa dia? Oh Ronaldo lagi ketawa. Lagi makan. Subhanallah. Ini yang disebut. Mental ini akan berdampak kepada fisik. Kebanyakan orang sakit itu karena pikiran. Datang ke rumah Allah jemaah. Di sini baitu kulli taqi. Antum masih ingat kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika punya masalah sama istrinya. Di rumah putri Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ada masalah jemaah. Ini Ali dijamin masuk surga. Allah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya putrinya Fatimah. Dilihat kok nggak ada Ali. Biasanya Ali tidur. Jam segitu itu biasanya Ali tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina ibnu ammiki?" Kemana anak pamanmu nih? Kok kayaknya rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja ini. Suaminya lagi nggak tidur di rumah nih. Apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha? Ghadabani anifan falam yaqil andi. Tadi dia marah sama aku. Kemudian dia enggak tidur siang di sini. Apa yang dilakukan mertua yang baik? Mertua yang baik tidak intervensi dalam rumah tangga anaknya. Tapi dia berusaha untuk menjaga rumah tangga anaknya supaya tidak berantakan. Maka kirim orang Rasulullah SAW untuk cari di mana menantuku ini. Yang menantunya merupakan sepupunya sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dicari. Akhirnya laporan orang. Ada Ali bin Abi Thalib. Di mana? Dia tidur di masjid. Berangkatlah mertua nih. Nabi Muhammad SAW. Berangkat. Didatengin Ali sedang tidur. Dan juga Masjid Nabawi kenapa sebulan jadi? Karena lantainya dari tanah. Makanya kalau bikin masjid antum sebulan jadi. Lantainya dari tanah, nggak apa-apa. Makanya sholat di Masjid Nabawi dahulu. Dan sebenarnya sampai hari ini, termasuk sunnah itu sholat pakai sandal. Jemaah. Berani antum sholat pakai sandal di masjid di RJ? Boleh kira-kira. Menistakan masjid. Nggak apa-apa. Makanya antum kalau ke Madinah, Mekah Madinah itu nggak ada tulisan batas suci. Nggak ada. Pernah dapat antum? Di tempat kita batas suci. Emangnya sandal najis? Udah dicuci sandalnya ini. Ana pernah di sebuah masjid. Ana punya sepatu baru jemaah. Baru dikasih orang. Ana lihat mau ditaruh di bawah masjid ini tinggi banget jemaah. Jadi sandal dilepas di bawah. Akhirnya Ana lihat, ya Allah sayang. Hari yang teduh Ana taruhnya atas sama bawah. Nggak ngotorin masjid kan. Habis sholat zuhur dibuang Ana punya sepatu jamaah. Kata yang jaga, suci tempat ini. Masya Allah. Ya gimana kita jamaah. Sebenarnya sakit hati ya. Tapi sabar. Kembali ke cerita Ali bin Abi Thalib tadi. Masjid itu tadi Nabi SAW sholat pakai sandal. Pernah suatu hari Nabi SAW jadi imam. Pakai sandal beliau SAW. Tahu-tahu dilepas sama Nabi sandalnya SAW.
Semua jamaah ngelepas sandalnya. Selesai sholat Nabi SAW tanya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Ra'ainak, kami melihat engkau melepas sandalmu. Itulah ya bagaimana itibanya para sahabat. Bagaimana mereka benar-benar mau di belakang Nabi sampai surga. Walaupun harus berdarah-darah. Mereka lakukan itu. Kata mereka, kami melihat engkau melepas sandalmu. Maka kami lepas sandal kami. Nggak tahu alasannya apa. Yang penting mereka mengikuti. Maka Nabi SAW mengatakan tadi Jibril datang ngasih tahu bahwasanya ada najis di sandalku. Maka aku lepas. Maka kalian kalau ke masjid sebelum masuk lihat dulu bawah sandal kalian. Ada najis atau tidak. Diperiksa dulu. Baru ke masjid. Karena kita tahu syarat sahnya sholat. Menghilangkan najis. Ali tidur, selendangnya terlepas, pundaknya atau punggungnya ini penuh dengan debu jemaah. Dan kayaknya kalau sholat di masjid pakai debu itu enak jemaah. Apa enaknya? Hah? Namanya tanahnya itu akan membentuk kursi buat kita jemaah. Waktu duduk dia kan ya enak sudah. Empuk gitu jemaah. Mudah-mudahan ada masjid yang boleh apa enggak jemaah? Boleh, enggak apa-apa. Tapi sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Dibangunkan Ali bin Abi Thalib. Qum Aba Turab, qum Abu Turab, bangun Abu Turab. Bapaknya debu, bangun bapaknya debu. Nabi tidak memperpanjang masalah antara menantu sama anak. Karena mertua asalkan datang ngobrol sama menantu, ahlan wa sahlan, kaif halak, apalagi di rumah Allah. Selesai urusannya. Maka bapak-bapak yang punya masalah, berangkatlah ke masjid. Jam berapapun. Kalau masjidnya nggak ditutup. Tapi kalau antum punya masalah berangkatnya ke warung kopi. Ke kafe. Ke tempat karaoke. Orang yang ke tempat karaoke ngapain? Menghilangkan stres katanya. Pulang tambah stres. Bismillah. Maka jamaah ingat, datanglah ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah kelak pada hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kelak pada hari kiamat, Allah itu akan menyeru. Allah mengatakan, Aina jirani? Aina jirani? Allah berkata, mana tetangga-tetanggaku? Di mana tetangga-tetanggaku? Subhanallah. Malaikat bingung. Fataqulul malaika rabbana wa man yanbaghi an yujawiraka. Wahai Rabb kami, siapa yang pantas dari hamba-hambamu untuk menjadi tetanggamu ya Allah? Jamaah, bertetanggaan sama presiden itu sulit. Sulit. Kita tahu istana presiden. Tempatnya memang menyendiri. Nggak ada yang bisa mendekat. Bertetanggaan dengan orang-orang terkenal itu menyenangkan. Antum mengatakan anak tetangganya fulan. Bagaimana kalau antum jadi tetangganya Allah Azza wa Jal? Istrinya Fir'aun. Imra'atu Fir'aun. Dia berdoa mengatakan Rabbibnili indak baitan fil jannah. Dia minta, ya Allah bangunkan buat aku di sisimu ya Allah. Minta bertetanggaan sama Allah dia. Rumah tapi bertetanggaan sama Allah. Ketika para malaikat tanya, siapa wahai Tuhan kami yang pantas untuk menjadi tetanggamu? Fayaqul aina ummarul masajid. Mana orang-orang yang suka memakmurkan masjid? Mana mereka? Mereka di dunia datang ke rumah Allah. Mereka di dunia memakmurkan rumah Allah. Maka pada hari kiamat mereka akan bertetanggaan sama Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana kita dengan masjid. Bagaimana hubungan kita dengan masjid. Sebagian kita azan dikumandangkan nggak langsung ke masjid. Nunggu apa? Nunggu qomat. Dulu waktu awal-awal hijrah, Masya Allah. Jazakallah khair. Memang kalau di RJ ini harus minta jemaah. Iya.
Kalau nggak minta nggak dikasih, makanya antum minta nggak apa-apa. Udah kasih hadiah? Masya Allah. Kasih 2 bang ya. Siapa tetangganya Allah? Ummarul masajid. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Datang di awal waktu, azan dikumandangkan. Kemanapun dia pergi, hatinya bergantung di masjid. Kayak kipas angin nih. Bergantung. Hatinya berdetaknya itu di rumah Allah. Ketika dia melihat masjid, ya Allah senang hatinya. Tapi kesian jamaah. Kita punya saudara-saudara hampir tidak pernah ke masjid kecuali hari Jumat. Tugas kita mengajak mereka. Ajak mereka, ayo katanya. Kemana? Ke rumah Allah. Engkau kapan terakhir ke rumah Allah Azza wa Jalla? Ngapain di rumah Allah? Kira-kira kalau engkau dipanggil ke rumah presiden, datang gak kau? Ya datang lah. Presiden punya apa sih? Emangnya presiden punya Indonesia? Enggak. Gubernur, emangnya gubernur yang punya Pekanbaru? Gubernur itu cuma petugas. Digaji. Terus diberhentikan. Ketika waktunya habis. Tapi kita begitu suka dipanggil ke rumah orang-orang besar, tapi dipanggil ke rumah Allah. Hayya 'alas shalah. Istrinya ngomong, "Bang, dipanggil bang." Panggil siapa? Nggak dengar hayya 'alas shalah. Tuh yang memakmurkan masjid. Bukan hanya dengan sholat memakmurkan masjid. Dengan membangunnya pun termasuk memakmurkan masjid. Dengan mengikuti kajian-kajian yang ada. Dengan iktikaf di rumah Allah Azza wa Jal. Dia tinggalkan rumahnya, dia netap di rumah Allah. Tapi sayang banyak orang iktikaf hanya di bulan Ramadan. Padahal iktikaf itu disyariatkan sepanjang tahun. Jamaah. Iya. 10 hari terakhir lebih utama. Tapi orang boleh iktikaf. Aku hari ini ngomong sama istrinya. Dek, aku habis asar mau iktikaf. Sampai Isya. Kalau ada orang cari aku, kasih tahu aku di rumah Allah Azza wa Jalla. Biar orang-orang datang ke rumah Allah. Tapi sebagian kita lebih cinta sama rumahnya daripada rumah Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Sering ada pertanyaan yang berbunyi, Ustadz, bagaimana supaya kita husnul khatimah? Ternyata di antara cara menuju husnul khatimah adalah salat berjamaah di masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman." Barang siapa yang ingin berjumpa sama Allah besok dalam kondisi Islam. Allah berpesan di surat Ali Imran, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Loh, gimana caranya supaya kita mati dalam kondisi Islam? Nih, Abdullah bin Mas'ud memberikan sebuah qiyam. Barang siapa yang ingin besok berjumpa Allah dalam kondisi muslim, falyuhafid ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna. Hendaklah dia menjaga salat-salat yang 5 waktu itu di tempat dipanggilnya untuk melaksanakan salat itu. Fa innallaha syara'a li nabiyyukum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh telah mensyariatkan buat kalian sunnah-sunnah petunjuk. Jalan-jalan petunjuk. Kalau kita melewatinya sampai ke tempat tujuan kita. Wa innahunna min sunanil huda. Tuh, salat yang 5 waktu di masjid itu buat kaum laki-laki termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Jadi kalau kita tiap hari datang ke masjid, mungkin kita jamaah jauh ya, pernah berbuat maksiat tapi dengar adzan, kita ke masjid lagi. Mungkin keluar dari masjid kita terjebak dalam dosa, dengar adzan ke masjid lagi, insya Allah mati husnul khatimah. Tapi kalau sudah nggak ke masjid, kondisinya mengkhawatirkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Walau annakum sallaitum fi buyutikum." Beliau menyampaikan ini kepada generasi setelah sahabat tabi'in. Kalau kalian sholatnya di rumah-rumah kalian,
Kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana nih orang yang enggak mau salat berjamaah, orang yang menyimpang ini salatnya di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, maka kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Kita tidak bicara hukum salat berjamaah di masjid. Kalau kita membahas hukum salat berjamaah di masjid, kita akan mendapati ada perselisihan di antara para ulama, betul. Tapi kita sedang bicara mati husnul khatimah. Kalau kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat. Ya gimana Nabi ngasih contoh, beliau sholat di masjid, beliau ajak para sahabat sholat di masjid, sampai ada orang buta minta izin untuk sholat di rumahnya. Nabi SAW mengatakan kepada dia, atasma'un nida, engkau dengar azan? Engkau dengar panggilan? Dengar. Fa'ajib, kata Nabi, jawab panggilan itu. Penuhi panggilan itu, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin, tidaklah seorang hamba yang dia bersuci dari rumahnya, maka dianjurkan wudhu itu dari rumah. Dianjurkan. Yang di kantor, wudhu di kantornya. Oh nanti anak wudhu di masjid, boleh. Tapi yang lebih utama ketika kita wudhu dari rumah kita. Kita sucikan diri kita. Kita bisikkan di hati kita. Engkau akan menuju ke rumah Allah. Engkau akan bermunajat sama Allah. Engkau akan berbincang sama Allah. Dan Allah akan mendengarmu. Sempurnakan wudhunya. Wa ya'mad ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia sengaja berangkat ke masjid dari masjid-masjid yang ada. Illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah, dengan setiap langkah ditulis pahala. Wa rafa'ahu biha darajah, dengan setiap langkah diangkat derajatnya. Wa hatta anhu biha sayyi'ah, dengan satu langkah dosanya dihapuskan. Bayangkan satu langkah dapat apa? Satu pahala, satu derajat, dan dihapuskan satu dosa. Enggak mau jemaah. Males ke masjid. Wallah jemaah ya, memang berat. Berat jemaah. Kecuali antum sudah cinta sama masjid. Antum lihat orang-orang yang cinta sama bola. Cinta sama mancing, sama yang suka mancing di sini. Istrinya ditinggal. Anaknya ditinggal. Hobi itu bahasa Arab ya. Dari hobi, cintaku. Ya udah kalau cinta mendarah daging dia jamaah. Dia tinggalkan semuanya. Bahkan keluar kota dia berangkat. Untuk apa? Untuk hobi dia. Untuk kesenangan dia. Nah sekarang bagaimana menjadikan masjid ini hobi kita. Yang kata Nabi SAW ketika menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hobinya di masjid. Jantungnya bergantung di masjid. Adzan. Baik, kita dengarkan adzan. Berbaik sangka sama Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami mewakili pengurus Masjid Rotul Jannah Islamic Center Pekanbaru menyampaikan afwan, ana tidak melihat Ustazuna layar monitornya, ana jalan sedikit. Pertama mungkin yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini, jazakallahu khairan Ustaz Syafiq atas waktunya. Mungkin kita start dari sini.
di hadapan masjid kita ini atau menghadap kiblat, posisi ini sedang kita bangun apa yang kita sebut dengan gedung serbaguna. Ini Ustaz Zuna, ini nanti antara lain penggunaannya adalah untuk masai-masai kita datang. Selama ini kita tidak punya tempatnya Ustaz Syafiq. Jadi kesempatan ini bangunannya sudah berdiri, namun masih kurang dananya ya. Tadi Ustaz Syafiq katakan kalau urusan dana kau minta sama orang. Ini anak juga bertanggung jawab ini ya ngomong ini. Ustaz Syafiq. Jadi ini tadi Mudir Ustaz Zunar Ruslan kita rapat tadi, mohon izin kepada Ustaz menyampaikan ini. Ini kita masih butuh nanti nongol tuh nanti rekening di sana. Kalau Anda tidak salah ini masih butuh 260 juta lagi. 260 juta alhamdulillah sekarang itu sudah teratap Ustaz. Sudah ada lantainya. Namun belum ada dindingnya. Apalagi AC-nya Ustaz, belum ada lagi. Pakai tanah nggak apa? Ini kalau Ustaz Syafiq sampaikan sebelum ini mungkin kita akan pakai tanah mungkin, tapi sudah terlanjur Ustaz. Sana itu sudah pakai semen itu. Ada di sana 260 juta. Kalau tidak salah Anda sudah ada rekeningnya di sana. Bahkan QRIS code yang ada di sana. Monggo silakan tembak dari jauh, masuk langsung insyaallah. Ya, mungkin nomor rekening juga ada, QRIS ada di sana Ustaz. Ini satu Ustaz. Bukan ke Ustaz Syafiq aja melapor kepada jamaah ya. Bapak Ibu, seperti tadi Ustaz Syafiq menanyakan berapa lama bangun RJ. Ya kurang lebih 4-5 tahun karena memang ini masjid yang dibangun oleh kaum muslimin muslimat. Kami silakan Ustaz masjid ini dibangun nasional. Dari Merauke ke Sabang, dari Sabang Merauke ikut andil dari kaum muslimin muslimat mentransfer ya untuk bangun masjid kita. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kemudian Ustaz, seiring dengan 12-13 tahun usia masjid, ACP-nya sudah mulai rusak, bangunan di luar kelihatan sudah mulai pudar Ustaz. Jamaah sekalian, Bapak Ibuku, ini kita juga mau bagian dari perawatan masjid yang insya Allah kita sudah mulai sebenarnya. Ya, tadi Ustaz Zuna ini 260 juta termasuk itu. Ya. Jadi tadi kita menyampaikan angka 260 juta itu termasuk lanjutan bangunan dana untuk lanjutan gedung serbaguna yang di depan masjid kita. Bapak Ibu bisa lihat ya, sudah ada di situ, sudah jadi dia, cuma belum selesai. Kemudian termasuk itu juga adalah untuk ACP yang kita akan repainting insya Allah. Bahkan kita sudah panggil salah satu kontraktor yang dia berani untuk uji coba dulu. Hasilnya sementara kita lihat bagus. Ya. Jadi kemudian juga termasuk apa lagi satu item lagi itu sana? Kantor. Nah, RJ insya Allah dalam waktu dekat sudah akan resmi punya LAS atau LAZIS insya Allah. Dan kantornya insya Allah juga akan berada di situ. Karena dia gedung serbaguna akan ada kantor LAZIS di situ insya Allah ta'ala. Jadi inilah mungkin 3 poin pada kesempatan singkat ini. Afwan dan Sazuna kalau sudah lebih daripada 5 menit atau kurang 1,5 menit. Baru semenit setengah. Baru semenit setengah. Baik. Tapi anak sudah selesai Sazuna. Karena yang duduk sekarang, yang lainnya. Anda paham Sazuna. Sekarang yang duduk-duduk ini, aman. Ya insya Allah yang duduk-duduk sekitar Anda ini ada kapal tanker Sazuna. Jadi Anda pikir, Pak Zaiful udahlah. Biar Ustaz Syafiq banyak waktu, antum sudah habis duduklah lagi. Anda duduk lagi Ustaz, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz, Bapak dan Ibuku, mohon maaf ya mengganggu waktu sebentar. Ini yang kita sampaikan, yang kita hadapi saat ini. Semoga kesempatan ini insya Allah kita manfaatkan. Sekali jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum jami'an. Jazakallahu khairan Ustazuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya jemaah. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Kita tuh biasanya kalau dimotivasi sodakoh langsung semangat. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, lupa lagi. Khususnya buat emak-emak ya. Rasulullah SAW datang secara khusus ke sofnya para ummahat bersama Bilal bin Rabah. Lalu beliau mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, tasaddaqna. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kalian bersedekahlah. Aku melihat kebanyakan kalian ada di neraka. Dan ternyata sedekah itu termasuk yang menyelamatkan kita dari api neraka. Maka akhirnya singkat cerita ya, perempuan-perempuan itu melepas antingnya, dilemparkan ke Bilal. Melepas mungkin gelangnya dilemparkan ke Bilal.
Melepas kalungnya dilemparkan ke Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Wallah jemaah. Ana sudah coba. Abu Bakar sudah coba. Umar sudah coba. Uthman sudah coba. Ali bin Abi Thalib sudah mencobanya. Membuktikannya. Sahabat-sahabat sudah membuktikan dan umat Islam membuktikan. Tapi Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta sama harta, cinta mati. Maka untuk mengurangi kecintaan kita kepada harta, keluarkan harta itu. Dan harta itu akan menunggu kita nantinya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ. Kami melihat bagaimana di generasi para sahabat. Ketika mereka hidup bersama Nabi SAW. Aku melihat tidak ada orang yang tidak sholat ke masjid kecuali orang munafik. Ini bicara tentang realita di masa itu. Ma'lumun nifaquhu. Yang kemunafikannya sudah maklum. Sudah maklum jemaah. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhadi bainar rajulain atau yuhada bainar rajulain. Orang pada waktu itu karena nggak bisa ke masjid karena cacat dia mungkin lumpuh, itu dibopong di antara dua orang dia. Hatta yuqama fis shaf, sampai diberdirikan di shaf. Sekarang yang sehat kemana? Main bola. Yang sehat jalan-jalan. Menuju ke tempat yang paling dibenci Allah, meninggalkan tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan dihasankan Syekh Albani, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci untuk melaksanakan salat wajib, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Pahalanya seperti pahala orang yang haji berihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyah. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan salat duha dan dia tidak keluar hanya untuk itu kecuali untuk itu ya, fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Pahalanya seperti pahala orang yang berangkat umrah. Dan kita tahu salat berjamaah itu dilipat gandakan 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Ya, orang munafik jangan ditanya. Paling berat buat mereka salat isya dan salat subuh. Masih banyak lainnya. Tapi Anda sekarang mau bicara buat emak-emak. Kajian kita buat bapak-bapak. Kajian kita buat kaum muslimin. Bagaimana dengan kaum muslimat? Ternyata kaum muslimat ini lebih baik di rumah. Wa qarna fi buyutikun. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar, jangan tabarruj. Jangan bersolek, jangan berias seperti beriasnya orang-orang jahiliyah. Dan subhanallah, wanita itu kalau keluar rumah aja. Kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu kalau keluar rumah, setan langsung lihat dari jauh jemaah. Siapa ini ya? Dilihat dari jauh. Untuk digunakan, menyesatkan manusia. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Di riwayat Tabrani, Anas bin Malik mengatakan, Atatin nisa Rasulullah SAW. Ada perempuan-perempuan yang datang menjumpai Nabi SAW. Faqulna ya Rasulullah. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dhahabar rijalu bil fadli bil jihadi fi sabilillah. Tuh laki-laki itu enak tuh. Mereka berangkat pergi mendapatkan fadilah dengan berjihad di jalan Allah. Famalana amalun nudriku bihi amal al-jihad fi sabilillah. Ada enggak amalan buat kita perempuan-perempuan nih? Yang dengannya kita bisa mencapai pahala jihad fi sabilillah. Kata Nabi SAW, mihnatu ihdakunna fi baitiha. Pekerjaan kalian di rumah kalian. Kesibukan kalian di rumah kalian. Ngurusin anak, ngurusin suaminya. Tudriku amal al-mujahidina fi sabilillah. Itu bisa mendapati
pahala orang-orang yang berjihad fisabilillah. Karena pada hakikatnya wanita tidak disyariatkan untuk jihad. Tidak pula disyariatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak pula untuk sholat Jumat di masjid. Pernah ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Namanya Ummu Humaid. Istrinya Abi Humaid As-Sa'idi. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dia dengar hadis bahwasanya sholatnya perempuan di rumahnya lebih baik daripada di Masjid Nabawi. Maka dia ingin tanya, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Maka dia menjumpai kekasihnya Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak. Aku tuh suka banget sholat bersamamu. Aku suka banget sholat berjamaah di belakangmu ya Rasulullah. Cuma kok ada hadis yang mengatakan sholatnya perempuan di rumah lebih baik. Maka dia bingung nih. Dia sholat berjamaah atau di rumah? Faqalat ya Rasulullah, setelah dia mengatakan itu, apa kata Nabi SAW? Qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku tahu engkau suka sholat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Salatmu di kamar tidurmu. Di kamar tidurmu. Itu lebih baik daripada salatmu di ruangan yang lebih luas di rumahmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Salatmu di dalam rumah, tadi di kamar. Salat dalam kamar lebih baik daripada salat dalam rumah. Salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di kumpulan rumah-rumah yang ada. Biasanya orang punya komplek perumahan ya, atau satu keluarga besar rumahnya banyak ya, kemudian mereka bikin musola atau apa, sholat di sana lah mereka. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu tadi di ruangan rumahmu, dan sholatmu di dalam ruangan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di kumpulan rumah-rumah itu. Wa sholatuki fi dariki, dan sholatmu di perumahanmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampung. Bayangin. Wa salatuki fi masjidi qaumiki, dan salatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada salatmu di masjidku, kata Nabi SAW. Padahal salat di Masjid Nabawi berapa? 1000 jamaah. Apa kata perempuan ini? Setelah dia mendengarkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Fa'amarat fabana laha masjid fi aqsa syai'in min baitiha. Dia minta dibikinkan musola ya, di tempat paling pojok di dalam kamarnya yang paling gelap. Fakanat tusalli fihi hatta laqiyat Allah jalla jalaluh. Perempuan ini tetap sholat di tempat itu sampai mati. Nggak lagi keluar rumah jemaah. Sekarang perempuan nggak ke masjid, tapi kemana? Ke mall, ke kafe. Ketika ditanya, loh kok nggak ke masjid? Sholat di rumah lebih baik. Betul. Tapi itu arahan supaya engkau nggak keluar rumah kecuali ada keperluan yang urgen. Masjid aja enggak. Apalagi ke pasar. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya online ini buat para wanita, engkau nggak perlu lagi ke pasar. Nggak perlu lagi keluar rumah. Laki-laki itu kalau ada perempuan lewat, Allahu Akbar. Tadi setan sudah berusaha untuk menyambutnya dan kemudian menjadikannya sebagai bahan godaan buat kaum laki-laki. Barakallahu fiik. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada satu pertanyaan. Mic-nya udah siap. Sebutkan 10 hal kenapa kita harus memakmurkan masjid. Nah, terlalu jauh yang di sana itu. Ini nih yang di sini. Nah, silahkan. Mana mic-nya? Iya, 10 hal yang dengannya kita harus memakmurkan masjid. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid. Karena Allah menyuruh kita memakmurkan masjid. Yang kedua, kemudian Nabi SAW memerintahkan kita. Kemudian yang ketiga adalah karena masjid merupakan tempat yang pertama bagi kebangkitan umat Islam.
Kemudian yang keempat, bahwasanya di masjid merupakan tempat ketenangan. Perkenalan. Nah, Yang kelima, bahwasanya masjid merupakan tempat yang paling utama karena merupakan bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, yaitu Masjid Quba. Yang keenam, masjid merupakan tempat untuk berdakwah dan menebarkan ajaran Islam. nah, yang sampaikan anak tadi lah. Yang disampaikan anak tadi. Gimana, Ustaz? Yang tadi anak sampaikan itu. Iya. Nah, nggak apa-apa, antum baca. Bahwasanya seorang laki-laki yang selalu menggantungkan hatinya ke masjid, maka ia termasuk orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Nah, Dalilnya adalah warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. siap. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya masjid, Baca antum, nggak apa-apa. bahwasanya seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci kemudian sholat ke masjid, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ihram. Kemudian bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikit samrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedikit kurma. Maka dengan ini kita bisa membangun masjid walaupun dengan sedikit kurma. Yang penting ikhlas niatnya gitu, Ustaz. Baik. Yang lainnya banyak tadi disampaikan Ustaz. Masih ada, Ustaz? Lanjut, Ustaz. Masih ada. Yang awal-awal tadi. Bahwasanya masjid merupakan tempat seluruh orang yang bertakwa. Innal masjid itu baitun rumahnya kulla orang yang taqi. bertakwa. Kemudian masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus. Ahabul baqa ilallahil masajid wa abghaduha as-suq. Iya, kemudian. Iya, anak suka sama nyatet gini jemaah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud berkata, jika kalian ingin, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukan, itu ucapan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nah. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, yang maknanya adalah jika kita ingin mendapatkan Mati husnul khotimah, maka hendaklah menjaga sholat 5 waktu. Iya. Kemudian apa? Udah banyak habis. Bertetanggaan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, merupakan tetanggaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Catat enggak? Catat. Coba lihat catatannya, makanya bingung antum. Enggak perlu ngarang sebenarnya. Nah. Yaitu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang maknanya adalah kelak pada hari kiamat Allah akan menyeru, aina jirani, aina jirani. Mana tetangga-tetanggaku? Dan mana tetanggaku? Yaitu orang-orang yang memakmur ke masjid. Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah hadinya berangkat umroh antum. Insya Allah. Ada salah satu jamaah kita yang ngasih umroh lagi jamaah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Siap. Nanti tetap di situ. Nanti antum ketemu sama panitia. Maju sini, maju. Nah. Nggak ada suruh maju. Oh nggak percaya? Antum nggak percaya? Oh kesini antum nggak percaya nanti. Langsung lewat belakang masuk, langsung Mekah lewat belakang. Masih maju ke depan antum. Lo bener? Insya Allah. Hah? Dari mana? Asalnya Pekanbaru. Oh tinggal di Perawang. Insya Allah. Mudah-mudahan benar aman antum berangkat ke Mekah nanti ya. Di sini. Siap, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Masya Allah. Hah? Udah nikah apa belum? Oh ini mau berangkat umroh tanya dia nikah apa belum?
Hah? Namanya catat namanya. Catat nama aja. Itu di foto KTP-nya Ustaz Nabil. Sampai namanya lupa jamaah. Siap, sambil penandatanganan kita. Pertanyaan yang pertama, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberkahi Ustadz dan keluarga Ustadz. Ini pertanyaan sepertinya dari akhwat. Ustadz, bagaimana kami yang perempuan bisa memakmurkan masjid agar kami bisa menjadi tetangga Allah, sedangkan kami dalam kurung perempuan lebih afdol sholat di rumah. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Tadi udah disebutkan bahwasanya sholatnya wanita semakin tersembunyi di rumahnya, semakin gelap, semakin nggak ada yang ngelihat, itu lebih utama daripada dia sholat di masjid. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa memakmurkan masjid. Dia bisa memakmurkan masjid dengan menciptakan generasi-generasi yang memakmurkan masjid. Dia bisa memakmurkan masjid dengan memotivasi suaminya untuk ke masjid. Dia bisa memakmurkan masjid dengan hartanya, dengan membangun rumah Allah Azza wa Jal, dengan membelikan Al-Quran yang ditaruh di masjid, atau dia belikan karpet yang ditaruh di masjid. Dan banyak tidak sedikit wanita-wanita yang punya masjid, artinya dia bangun sendiri itu masjid. Maka tetap walaupun mereka tidak datang ke masjid, namun mereka dapat pahala orang-orang yang memakmurkan masjid, insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. berikan saya amalan yang dengannya kaki ini ringan untuk melangkahkan ke rumah Allah. Barakallahu fiik. Iya, ini menjadi sebuah permasalahan. Kita tahu dengan semua fadilah yang tadi disebutkan. Kita berulang kali mendengar dan mendengar ustadz-ustadz menyampaikan. Tapi ternyata hati ini berat, Ustadz. Tadi kalau untuk hobi dan kesenangannya ringan. Tapi untuk ke rumah Allah berat. Apa masalahnya? Ternyata yang membuat orang itu jadi lemah karena jantungnya sedang sakit. Apa yang menyebabkan jantung itu sakit? Dosa. Maka yang perlu dilakukan adalah memperbanyak istighfar. Jadi ketika antum tidak berani, tidak mampu ke masjid, merasa capek ke masjid, lelah ke masjid, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Terus supaya bersih. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza adznaba 'abdun nukita fi qalbihi nukta sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka di jantungnya ada noktah hitam. Tapi ketika dia beristighfar, dia bertobat, dia tinggalkan dosa itu, sukila qalbuh, dibersihkan hatinya. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi, nambah itu nokta, sampai berat dia ke rumah Allah. Dan boleh jadi ada orang-orang yang hatinya tertutup. Tetangga masjid, nggak pernah ke masjid. Dempet rumahnya sama masjid. Yang jauh bisa datang ke masjid. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan, "Ya Aba Sa'id, aku ini gimana ya? Aku ini kepingin sholat malam. Aku sudah siapkan wudhunya, semuanya udah siap. Tapi nggak pernah bangun aku. Kenapa orang-orang bisa bangun dan aku nggak bisa bangun? Kenapa orang-orang bisa sholat malam, aku nggak bisa? Apa masalahnya sama aku? Aku ingin sholat malam." Kata Hasan Basri, "Qayyadatka dhunubuka." Engkau dirantai, engkau dibelenggu dengan dosa-dosamu sendiri. Makanya ketika seorang berat melakukan ibadah, berarti ada dosa yang kita lakukan. Anak kok malas baca Quran, Ustaz ya? Anak kok malas berzikir, Ustaz ya? Anak kok malas? Dosa. Yang kedua, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Agar kita tidak bersandar kepada diri kita sendiri. Kita ketika dengar hayya 'alas shalah, kita tidak ulangin hayya 'alas shalah. Padahal dari awal kita ulangin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ulangin asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ulangin. Ketika sampai kepada hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah.
Yang ketiga, ganti kawan. Kita tuh kalau punya kawan yang suka ke masjid, kita akan diajak ke masjid. Tapi kalau kawan kita suka main bola, di mana-mana ditelepon nanti. Ayo main. Terus nanti ngomong, ayo ke masjid. Aduh, capek aku. Main bola nggak capek, maka tolong ganti kawan. Cari kawan yang suka ke masjid, insya Allah langkahmu akan mudah ke rumah Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Berikut Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat sebagian orang bahwa tugas rumah tangga itu adalah tugas suami, bukan istri? Tadi Tugas apa? Tugas apa? Anda ulangi Ustaz. Bagaimana pendapat sebagian orang bahwa tugas rumah tangga itu adalah tugas suami, bukan istri? Tugas Tadi rumah Ustaz Zuna tangga. sampaikan. Ini belum sampai ke ujung Ustaz. Enggak rumah tangga. Apa tugas rumah tangga maksudnya? Ini si penanya sepertinya menanyakan mengambil pendapat orang lain. Oke, Nanti siap. baru bertanya di bawah. Siap. Ya. Bagaimana pendapat sebagian orang bahwa mungkin maksudnya sebagian orang mengatakan bahwa tugas rumah tangga itu adalah tugas suami, bukan tugas istri. Pertanyaan ini Ustaz. Tadi Ustaz Zuna sampaikan bahwa jihad istri itu kerja di rumah. Ya. Faham jemaah? Coba kita fahami bersama. Iya. Maksudnya tugas rumah tangga ini masak, nyuci, nyapu, mandiin anak, gendong anak. Itu tugasnya suami gitu maksudnya? Iya. Jamaah rahimakumullah. Apa yang dilakukan Fatimah putri Nabi SAW di rumahnya? Siapa yang masak di rumah Ali bin Abi Thalib? Fatimah. Siapa yang ngurusin anak-anaknya? Fatimah. Sampai tangannya kasar. Memang ada yang berpendapat seperti itu? Enggak. Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan wanita-wanita itu punya hak yang setara dengan kewajibannya. Punya hak yang setara dengan kewajibannya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini dikembalikan kepada urf, kepada budaya yang ada di masyarakat. Dan laki-laki punya derajat lebih dari wanita. Memang para ulama menyebutkan ada wanita-wanita yang memang ketika dia di rumah orang tuanya, ini anaknya orang kaya, anaknya orang kaya, dia biasa pakai pembantu. Maka engkau sebagai suami ketika menikah sama dia, ya usahakan tetap memuliakan dia seperti dia di rumah orang tuanya. Nggak mampu Ustaz, ya cari yang lain ya. Betul. Jadi siapa yang melamar wanita-wanita yang cantik? Wa man yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita yang cantik, maka dia harus sabar memberikan mahar yang banyak. Karena memang beda jemaah. Anaknya orang kaya, cantik, bedaknya nggak boleh 700.000. Apalagi sekarang musim skincare. Cari yang nggak pakai skincare antum. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikut, Ustaz Zuna, ini keluar dari materi Ustaz Zuna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara menasihati seorang suami yang masih suka menonton anime ya, kartun? Ini para suami ini Ustaz. Menonton apa? Seorang istri menuju suaminya yang ada di sini katanya. Tolong nasihati Ustaz. Suka nonton apa? Anime kartun. Nah ulangi Ustaz. Bagaimana cara menasihati seorang suami yang masih suka menonton anime atau kartun dan video-video pendek di Facebook setiap hari? Tolong nasihati ya Ustaz, mumpung suami anak ada di sini. Nah, kayaknya banyak yang kayak gitu jemaah. Ini mewakili. Hah? Mewakili. Ya, karena memang ada orang-orang yang masa kecil kurang bahagia. Maka nasihat anak yang pertama buat istrinya. Buat yang bertanya. Buat para wanita di sana. Jadilah engkau film kartun buat suamimu. Jadilah engkau video pendek buat suamimu. Wah, senang bapak-bapak ini. Iya, sebelum kita memberi nasihat kepada orang lain, kita lihat diri kita dulu jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau ditanya tentang wanita yang paling baik, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepadanya dia menyenangkan hatimu. Bikin suami itu nggak ngelihat handphone, ngelihat siapa? Ngelihat istrinya. Maka tolong para wanita berusaha untuk selalu tampil indah buat suami. Suaminya pulang kerja, suaminya sedang sibuk dengan handphonenya, dia datang dengan pakaian yang seksi di depan suaminya, insya Allah handphonenya ditaruh. Ya, ini usaha dari seorang wanita. Bagaimana dia selalu enak dipandang. Karena terus terang, banyak laki-laki kalau melihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Kalau istrinya biasa-biasa aja, oh berarti nggak mau kemana-mana. Baik, ada pun buat para suami. Jamaah rahimakumullah. Modal hidup kita adalah waktu. Modal hidup kita adalah al-waktu. Orang barat mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Enggak bisa uang itu beli waktu. Antum punya uang 1 triliun, antum tidak bisa beli 1 hari dari umur antum tahun lalu. Enggak bisa. Uang yang hilang bisa dicari, waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Dan ternyata ada banyak perampok-perampok waktu. Yang salah satunya adalah handphone kita, tontonan kita. Ketika antum sudah pegang handphone, antum buka sesuatu, buka satu sesuai dengan yang antum habiskan untuk nonton sesuatu yang boleh ya, karena tontonan itu yang haram jelas nggak boleh. Ada yang ditonton boleh ditonton, hal-hal yang mubah. Kalau antum nonton 5 menit, antum baca Quran 5 menit. Bisa seperti itu, bisa. Insya Allah berhenti nonton antum, karena nggak kuat baca Quran. Ya Allah capek baca Quran, udah berhenti. Karena sayang jamaah. Orang ketika melihat neraka jahanam didatangkan pada hari kiamat, semua orang yang soleh dan tidak soleh mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku ketika hidup di dunia, aku berbuat untuk persiapan kehidupanku yang sebenarnya. Dan buat para istri juga, doakan suaminya. Doakan suaminya. Buat para suami tadi, berusaha untuk menghormatin waktunya. Waktu itu lebih mahal daripada uang jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, saya sudah belajar sunnah dari beberapa tahun yang lalu, tetapi saya belum sepenuhnya bisa lepas dari dunia, ini maksudnya dunia drama Korea Ustaz, dan artis Korea. Anda tidak paham dengan Ustaz. Bagi saya itu masih merupakan hiburan untuk saya, tetapi saya tetap ikut kajian, tahsin, dan kegiatan keagamaan lainnya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Syukron Ustaz. Barakallahu fiik, alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Yang pertama saya ucapkan kepada alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang pertama buat yang bertanya, teruslah engkau menuntut ilmu. Dan berhentilah nonton drakor. Bagaimana ya Ustaz ya? Itu hiburan. Ya, ketika seorang menganggap itu hiburan, engkau lihat apa yang engkau dapatkan dengan nonton itu. Manusia ini adalah makhluk yang bakhil, pelit manusia itu semacam. Engkau lihat dengan waktu yang engkau keluarkan untuk nonton itu, engkau dapat apa? Dapat uang? Enggak. Ketika engkau selesai nonton itu, imanmu bertambah. Alhamdulillah Ustaz, sejak nonton drakor itu Anda bisa sholat malam 11 rakaat. Nggak ada. Imanmu semakin melemah. Dan engkau lihat bertahun-tahun engkau ngaji. Bagaimana kenaikan imanmu? Ada kenaikan atau ada penurunan? Memang kita tuh jamaah manusia yang terus berbuat dosa. Tatkala engkau terjebak dalam nonton hal itu, hal yang tidak berguna, setelah itu engkau bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah. Niat untuk tidak mengulangi.
Tapi kalau engkau dalam hatimu memang ingin ngulangin lagi, maka akan bertumpuk dosa-dosamu. Apalagi yang ditonton di sana ada tontonan yang terlarang memang. Kalau wanita nonton drakor, kemudian dia memandang suaminya, bagaimana dia lihat suaminya? Ini sama tangan yang di drakor itu lebih bagus tangannya daripada wajah suaminya. Jadi masalah, jemaah. Maka tolong tadi niatlah untuk berhenti. Tapi kemudian engkau terjebak lagi, bertobatlah dan niatlah untuk berhenti. Terjebak lagi, bertobatlah kemudian niat untuk berhenti. Tapi kalau dari awal engkau memang mau terus-terusan menjadikan itu hiburan, ya akan membuat hati jadi keras nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tidak ada sepakatan sampai pukul berapa Ustaz? Kira-kira 2 pertanyaan lagi bisa? Afwan. 2 pertanyaan lagi? Iya Ustaz. Boleh. Pertanyaannya masih ada puluhan lagi. Masya Allah. Oke, 2 lagi. Bismillah jemaah. Baik. Yang berhubungan ke materi yang Ustaz Zuna sampaikan insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, apakah ketika perempuan pergi haji dan umroh, mana yang lebih baik bagi dia, solat di Masjid Nabawi atau Al-Haram, atau di kamar hotelnya? Ini ada 2 pertanyaan Ustaz Zuna. Pertanyaan kedua, sedekah buat perempuan yang tidak bekerja, bagaimana Ustaz? Apakah boleh dengan uang yang diberikan suami tanpa izin dari suami? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, untuk pertanyaan pertama, terus terang tadi malam ana sedang mengkaji masalah itu. Jadi ana belum bisa memberikan jawabannya. Apakah wanita yang berangkat ke Madinah lebih utama dia sholat di hotel atau sholat di Masjid Nabawi? Kenapa? Karena dia datang dari Indonesia mau ke Masjid Nabawi. Memang dari Indonesia itu dia datang mau kemana? Ke Masjid Nabawi. Sampai sana sholat di hotel. Ya nggak usah datang ke Nabawi lah. Tapi ini pendapat ya. Tapi sudah mengatakan tetap dia lebih utama sholat di kamarnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Maka anda nggak berani jawab. Anda masih mengkaji masalah itu. Semoga Allah berikan petunjuk. Adapun yang kedua, bagaimana wanita yang tidak bekerja? Apakah dia boleh bersedekah dengan pemberian suaminya? Maka dia harus lihat. Kalau pemberian suaminya itu adalah untuk dia, jadi dikasih uang sama suaminya yang untuk dimiliki sama istri, maka boleh dia dengan uang itu. Tapi kalau nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, maka perlu izin dari suami. Ada suami yang Masya Allah yang baik. Maka buat para wanita ya, buat para orang tua juga kalau mau cari menantu, tolong cari menantu yang tidak bakhil. Karena kebakhilan ini termasuk sifat buruk. Sampai Nabi SAW mengatakan la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Nggak kumpul tuh iman sama kikir itu nggak kumpul jadi satu. Maka ada suami yang mengatakan ngasih fulus faddol, engkau mau sodakoh, mau apa terserah. Habis ngomong lagi. Enak nggak punya suami kayak gitu ibu-ibu? Oh enak tuh kayak gitu tuh. Ya mudah-mudahan dapat suami kayak gitu. Kalau suaminya udah nggak kayak gitu Ustaz, ya bagaimana didoakan suaminya? Suruh suaminya datang ke kuburan, biar tidak terlalu cinta kepada dunia. Jadi buat para wanita, ketika tadi dia ingin bersedekah, bisa jadi dia bersedekah dengan pemberian suaminya yang dia miliki, atau dengan uang belanja yang diizinkan oleh suami untuk dia sedekahkan. Kalau ternyata nggak bisa, dia nggak punya uang belanja juga nggak banyak, nggak cukup, kemudian dia nggak punya uang sendiri, hendaklah istri sering-sering nyuruh suaminya sedekah, supaya dapat pahala sedekah. Bang, sedekah lah bang. Kayak ini tadi ada urusan masjid, ngomong sama suami, bang, bismillah bang, jangan lupa sedekah. Nyuruh itu dapat pahala. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan seperti orang yang berbuat. Enak kan? Maka sering-sering antum nyuruh orang lain berbuat baik. Ayo salat duha antum. Salat duha. Dia salat duha antum dapat pahala aja. Antum sendiri enggak salat duha? Ya usahakanlah salat duha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Ada Loh tadi bukan 2 pertanyaannya. Oh gimana ceritanya? Astaghfirullahaladzim. Naam, tafadhal.
Jazakallah khairan Ustaz Tasrif. Kami menunggu Ustaz setahun lagi baru ke sini. Jadi ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. agak setengah halaman nih Ustaz. Ada alamatnya? Tapi tulisannya jarang-jarang. Ini sebentar insyaallah. Ana mau bertanya Ustaz, apakah berdosa Ustaz saya tidak sabar dan marah saat suami tidak sabar dalam menghadapi anak? Yang mana anak tersebut bisa dikatakan masih sangat kecil dan tidak mengerti apa-apa Ustaz. Sehingga keluar kata-kata dari suami, saya ini suami, saya yang mencari nafkah, jangan melawan saya. Di saat itu hati saya sangat hancur Ustaz. Wah, saya pun ikut hibah ya Ustaz. Saya merasa tidak bisa apa-apa dan menjadi orang yang tidak berguna. Apakah saya berdosa Ustaz dengan suami saya? Syukran, jazakallahu khairan. Masya Allah jamaah. Ya nggak ada rumah yang nggak ada masalah jamaah ya. Tadi kita sebutkan bagaimana di rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun ada permasalahan. Seorang istri, ketahuilah bahwa ada garis merah yang tidak boleh dia lewatin. Yaitu yang berkaitan dengan kehormatan suami. Hargai suami. Muliakan suami. Kenapa? Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Tapi bagaimana dengan permasalahan yang ditanyakan? Ketika engkau tahu suamimu nggak sabaran menghadapi anak, maka jangan pernah menitipkan anak kepada suami. Istri itu tahu. Suaminya suka marah kalau anaknya ganggu ketika bapaknya tidur atau bapaknya sibuk. Bagaimana istri menjaga agar anak tidak mengganggu bapaknya? Berusaha jamaah. Dan kalau wanita, anak capek juga Ustaz ngurusin anak katanya. Iya, suamimu juga capek. Jamaah, anak tahu antum capek. Tapi anak pun juga capek. Antum pikir nggak capek kita hidup di dunia ini? Sedangkan Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami kata Allah benar-benar menciptakan manusia dalam susah payah. Jamaah. Kita mau keluar dari perut ibunda kita capek kita jamaah. Ibu kita capek, bapak kita capek. Ketika kita lahir, ibu kita capek membesarkan kita. Kemudian kita disekolahkan. Guru-guru kita capek menghadapi kita. Mereka pikir kita nggak capek ngadepin guru-guru. Sama kita capek. Ibu bapak kita kadang-kadang merasa, nak capek aku menghadapi engkau nak. Anaknya ngomong, ya Allah kalau aku bisa ganti bapak juga. Aku capek juga. Hadhil hayat jamaah. Ini kehidupan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka seorang istri ketika dia lelah menghadapi suami seperti itu, ingat, aku sedang diuji sama suamiku. Dan poinnya, siapa yang paling baik amalannya. Engkau juga sedang berlomba-lomba sama suami menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kalau memang ada suami-suami yang kurang perhatian sama anak, engkau full perhatian sama anak. Dan engkau akan mendapatkan semua pahalanya insya Allah. Maka tolong sabar, tetap muliakan suamimu, jaga anakmu, kan juga anaknya suami Ustaz, betul. Tapi engkau tahu suamimu punya kekurangan. Tapi engkau juga melihat dia punya kelebihan. Selalu fokus kepada kelebihan. Ada hak-hak istri yang tidak didapatkan dari suami. Jangan serta-merta engkau gugat cerai suamimu. Engkau minta hakmu sama Rabbul Alamin. Jaga tetap rumah tanggamu. Adapun hak-hak yang tidak diberikan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana masih ada hadiah. Ana mau kasih buat yang paling tua. 6. Umur berapa Bapak? 66. Ada yang lebih? 75. Masya Allah. Berapa di sana? Berapa? 96. 76. Apa 96? Masya Allah. Kasihlah jamaah yang 66, 75 sama. Masya Allah. Barakallahu fikum. Satu-satu ini kasih satu-satu. 6. Kasih satu-satu bagikan ke sebelahnya. Baik. 6. Masih dipilih sama Bapak. Baik, buat yang paling jauh. Bukit Tinggi. Ada yang lebih jauh dari Bukit Tinggi? Yang datang kajian ya. Datang kajian memang. Dari Bukit Tinggi datang buat kajian. Apa udah tinggal? Oh, asalnya Bukit Tinggi mah. Ini asal dari Jember bang.
Nah, mana yang paling jauh? Mana? 9 jauh. Jauh, kasih 9. Mana lagi? Mana? Bandung. Bandung mah liburan ke sini mah, jemaah. Ngapain ke sini? Ikut kajian. Bener. Masya Allah, kirimkan ke belakang jamaah yang Bandung. Kasihkan yang belakang. Mana? Ada di mana? Binjai. Datang buat kajian. Bener bang? Masya Allah. Baik jemaah itu yang paling kecil. Pak, paling kecil. Ambil sini hadiahnya. Mana yang kecil-kecil? Ini. Nah. Oh, Masya Allah. Mana yang kecil di sana lagi? Kasih. Oh, itu ada 2 di belakang. Kasih yang kecil-kecil. Tapi jemaah itu yang bisa anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang tadi sholat di luar lagi sholatnya.